Saya mau sampaikan, Ya. masyarakat Papua yang ada di dua wilayah adat, yaitu Tabi dan Saireri, mereka ini butuh perubahan. Iya. Dan orang butuh orang yang seperti Pak Limbong, Oke. yaitu Pak Ramses Limbong. Beliau seorang tentara yang kita lihat bahwa seperti kemarin saya katakan, beliau tegak lurus. Iya. Jadi kalau ada dari kelompok-kelompok yang sempat tidak sependapat dengan kita, saya pikir ini kelompok-kelompok yang saya anggap bahwa mereka ini bisa dikatakan bahwa mereka yang membuat kondisi di Dok 2 itu kurang nyaman. Nah, karena justru mereka ini merasa bahwa terganggu, sehingga mereka bisa buat tindakan-tindakan seperti itu. Atau hari ini saya juga dapat informasi, walaupun informasi itu di pinggir jalan, bahwa ada tim tertentu yang sedang menuju ke Jakarta untuk pergi bicara di kementerian, menggunakan satu link tertentu berdasarkan emosional, kesukuan, emosional keluarga, untuk bagaimana bisa menggantikan beliau di Provinsi Papua sebagai PJ. Jadi saya mau katakan, kalau orang bilang bahwa beliau tidak berhasil karena terjadi PSU di Provinsi Papua, pertanyaannya, siapa yang membuat sampai terjadi PSU itu? Iya. Itu bukan Pak Limbong yang membuat terjadi PSU. Beliau sudah kawal maksimal. Tapi terjadi PSU itu antara kandidat, bukan beliau. Iya. Karena persoalannya ada pintu hukum di situ. Ada MK. Jadi sampai di MK ya terjadi PSU. Iya. Begitu, dengan alat-alat bukti hukum. Jadi kalau itu persoalan itu mengarah pada Pak Purnawirawan Majen TNI Pak Ramses Limbong, saya pikir ini tidak benar. Rakyat suka orang yang seperti beliau, karena orangnya yang pertama tidak pernah punya ada kepentingan yang kita ketemu di masyarakat, di mana beliau kegiatan setiap minggu tidak pernah kerja gereja di satu tempat. Iya. Itu contoh. Beliau selalu gereja dari gereja ke gereja. Itu berarti beliau datang melihat persoalan-persoalan di masyarakat. Dan saya mau kasih tahu, seperti kemarin saya bilang, kalau bukan beliau pasti terjadi gesekan. Dan ini yang saya minta untuk pemerintah, perhatikan hal ini baik. Yang pertama, jujur saya mau katakan sebagai seorang ketua Dewan Adat, bahwa beliau tidak ada di pihak manapun. Beliau ada di pihak rakyat, itu yang pertama. Oke. Yang kedua, kita usahakan untuk beliau harus bertahan, karena dengan adanya ketika dia mulai menggantikan beberapa posisi di Dok 2, yang lain kepanasan, ini berarti ada sesuatu. Yang lain kepanasan, itu berarti ada sesuatu. Ada sesuatu. Ada sesuatu. Oke. Kalau kepanasan begitu ada apa? Kita ini kan otomatis, saya mau bilang, saya bukan ASN, tapi kalau menurut saya di Dewan Adat itu, kalau Pondoafi, masyarakat bilang apa, saya ikut mereka. Ya begitu juga ASN. ASN itu patuh terhadap pimpinan, seperti itu. Jadi tidak bisa ada gerakan begini begitu, itu tidak boleh ada. Itu yang pertama. Beliau mulai merombak yang ada di Dok 2, merubah dengan terjadi pelantikan itu ada yang kepanasan. Terus kemudian yang berikut saya mau sampaikan ini tiga poin. Oke. Saya tidak mau ada orang lain yang datang untuk menggantikan beliau. Karena kalau ada orang lain yang datang, saya sangat percaya bahwa dia pasti ada di kubu tertentu dalam proses pilkada ini. Itu saya percaya itu sekali. Dia pasti ada di kubu tertentu. Itu yang saya bilang, saya takut sekali kalau ada orang lain yang datang. Dia ada di gerbong tertentu. Sehingga ini bisa mengakibatkan pilihan rakyat itu beda nanti. Bisa mengganggu pilihan rakyat. Dan saya percaya sekali, kandidat yang ada itu semua pilihan rakyat. Bukan tujuan penyampaian kami ini untuk berpihak ke salah satu kandidat, tidak. Kandidat yang ada ini semua pilihan rakyat nanti, rakyat yang memilih. Betul. Jadi Tuhan tahu bahwa siapa yang akan terpilih jadi gubernur, tapi yang pilih itu nanti rakyat yang pilih. Jadi itu sebabnya saya takut ada orang yang datang, dia tahu bahwa dia ini yang terpilih. Ini yang saya tidak suka. Saya tidak suka. Kita lihat hasil langsung dari TPS, supaya kita pastikan berdasarkan itu. Kalau orang bicara tentang Pak Limbong gagal karena terjadi PSU, saya bilang tidak, karena saya yakin sekali PSU yang terjadi itu, saya yakin sekali
bukan karena Pak PJ Gubernur Papua yang sekarang. Dan saya harap sekali beliau harus masih tahan. Jadi ada yang bilang bahwa beliau mau pensiun atau beliau punya usia sudah tidak bisa mau pensiun. Saya jujur saja mau kasih tahu, di negara ini demi rakyat itu tidak ada yang susah. Itu yang sering terjadi. Tidak ada yang susah di negara ini. Contoh saja, Pak Lenis Kogoe itu kapan dia tes tentara, tapi dia bisa jadi tentara. Iya. Itu. Ini Bapak ini kan sudah jadi tentara. Kalau sudah pas umurnya, dia bisa tambah penghargaan toh. Penghargaan karena begini, orang di Provinsi Papua, orang di Tabi dan Saireri ini butuh sosok yang seperti Pak Limbong. Kita mau sosok yang tepat hanya Pak Purnawirawan Ramses Limbong. Itu yang sosok yang tepat. Baik. Sebab artinya begini, saya sudah jalan sebagai Ondoafi, sebagai pimpinan adat, saya juga dengar suara-suara di pinggir jalan, orang kasih tahu. PJ ini boleh bagus. Tuhan sayang di minggu ini kita sudah harus menyurati Presiden. Supaya Pak Limbong tetap harus bertahan. Ada tim yang ada di Jakarta dengan beberapa lini yang mereka pergunakan di sana dengan hubungan-hubungan emosional dan lain-lain sebagainya. Saya pikir negara ini kita tidak bisa pakai cara-cara begitu. Tidak boleh. Tetap tidak akan aman kalau dipergunakan cara-cara itu. Itu tidak akan baik negara ini. Dan hari ini rakyat ada menderita kalau pakai gaya-gaya itu. ASN tetap patuh di bawah aturan. Itu yang kita harus. Yang saya pikir beliau tentara jadi. Karena masuk dengan kedisiplinan yang dari kesatuannya, sehingga orang-orang yang ada di Dok 2 yang tidak bisa melihat hal itu, mereka kepanasan. Jadi saya mau bilang, pemerintah tidak bodoh, pemerintah tidak ini. Memang anak-anak Tuhan yang dipakai di pemerintah ini pasti nyambung dengan rakyat. Saya percaya. Terima kasih. Selamat sore. Tuhan berkati.